Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Islam dan Ekonomi dengan judul Ekonomi Islam versus Ekonomi Konvensional dengan dasar teori perilaku konsumen dari sudut pandang Imam Al-Ghazali dan Jean Baudrillard dan dari aspek filosofi of economic. Pokok bahasan dalam presentasi kali ini antara lain pengertian perilaku konsumsi, landasan filosofi perilaku konsumen, prinsip konsumsi konvensional, pengertian perilaku konsumsi Islam, biografi dari Imam Al-Ghazali, pandangan konsumsi menurut Al-Ghazali dan Jean Baudrillard, dan yang terakhir perbedaan dan persamaan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Pengertian perilaku konsumsi. Dalam bahasa Belanda, konsumsi disebut sebagai konsumtie, yang berarti suatu kegiatan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, berupa barang ataupun jasa. Sedangkan dalam bahasa Latin, konsumsi disebut sebagai consumption, yang memiliki arti menggerogoti atau menghabiskan. Ada beberapa definisi atau pikiran tokoh mengenai konsumsi ini, antara lain yang dikemukakan oleh Baudrillard, Thorstein von Veblen, Chaney, dan Suherman Rasidi. Landasan filosofi perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional. Dalam membangun fondasi epistemologi ekonomi, dalam bukunya The Theory of Moral Sentiment, Adam Smith menjelaskan bahwa kebebasan dan kemerdekaan manusia adalah ekspresi alamiah, atau lebih dikenal dengan From Freedom to Natural Liberty. Kemerdekaan manusia dalam meraih kebebasannya adalah tujuan yang paling utama. Sebagaimana Aristoteles juga menyatakan bahwa meraih kebahagiaan dalam bingkai kebebasan adalah tujuan akhir dalam kehidupan manusia. Menurut ilmu ekonomi konvensional, sesuai dengan pahamnya tentang rational economic man, tindakan individu dianggap rasional jika bertumpu kepada kepentingan diri sendiri dengan mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan. Unsur waktu dianggap terbatas hanya di dunia saja, tanpa memikirkan hari akhir atau akhirat. Sedangkan di sisi lain, landasan filosofi sistem ekonomi kapitalis yaitu sekularisme, paham yang memisahkan hal-hal bersifat spiritual dan dengan dunia adalah urusan manusia itu sendiri. Sedangkan agama hanyalah mengurusi hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja. Implikasi dari ini adalah menetapkan manusia sebagai pusat dari segala hal kehidupan, yaitu antroposentris, yaitu manusialah yang berhak menentukan hidupnya sendiri. Prinsip-prinsip konsumsi konvensional, yaitu ada freedom, self-interest, dan materialistis. Freedom adalah kebebasan ekonomi yang bermakna tidak ada tekanan dari pihak tertentu terhadap inisiatif individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Prinsip ini menjadikan individu berpikir rasional dan menganggap keagamaan tidak relevan untuk memahami dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan sosial ekonomi. Self-interest. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Pola pikir dan pola tindakan individu dalam prinsip lebih cenderung menonjolkan subjektivitas egoisnya dan tidak mempedulikan kepentingan orang lain, kecuali itu memberikan keuntungan baginya. Individu tidak perlu peduli dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan sosial, apalagi hanya ditunjukkan kepada pencapaian kepuasan materi. Kepentingan individu bahkan terkadang juga mengabaikan etika. Materialistis, artinya prinsip ini
menempatkan materi sebagai sumber kebahagiaan dan kepuasan yang mengantarkan setiap individu untuk bersikukuh mencenderungkan pencapaian kepuasan marginal terhadap hukum kepuasan yang semakin menurun. Kepuasan materialistis dalam hal ini diukur menurut nilai kepuasan yang didapat dari setiap jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Lalu pengertian perilaku konsumsi Islam. Dalam ekonomi Islam, konsumsi diartikan sebagai bagian dari kegiatan manusia dalam menggunakan komoditas yang baik dan jauh dari suatu yang diharamkan untuk memenuhi kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Islam hanya mengatur etika konsumsi sebagai wujud kebersinambungan antara yang makhluk, hablum minallah, hablum innanas, dan antara sang pencipta, yaitu hablum minallah. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Pembatasan kepuasan kebutuhan manusia ini sejalan dengan dalil yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 28 sebagaimana artinya berikut. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Juga dikemukakan dalam surat Al-Maidah ayat 87 sampai 88 yang artinya sebagai berikut. Bagi seorang muslim, tujuan konsumsi haruslah sebagai sarana pendorong untuk beribadah kepada Allah. Jika niat konsumsi tersebut untuk meningkatkan stamina dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah, maka kegiatan konsumsi tersebut akan bernilai ibadah dan diganjar pahala. Berikut biografi singkat dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali, lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau sekitar 1058 Masehi. Nama Al-Ghazali ini berasal dari ghazal yang berarti tukang menenun benang karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran dari Al-Ghazali itu sendiri. Al-Ghazali pada masa mudanya pernah belajar di Nishabur dan Khurasan. Berdasarkan kecerdasan dan kemauannya yang luar biasa, Al-Juwaini kemudian memberinya gelar Bahrun Mukhrik, lautan yang menenggelamkan. Sudah banyak karya yang dilahirkan oleh Al-Ghazali, dan diantaranya adalah tulisan-tulisan. Berikut karya ilmiah atau tulisan-tulisan dari Al-Ghazali, antara lain Mahfisid Al-Falisifah yang artinya tujuan-tujuan para filosof. Lalu Tafifut Al-Fadifah, lalu Mifir Al-Ilm, Ibya Ulum Ad-Din, Al-Muhit Min Ad-Dialfi, dan masih banyak lagi. Lalu mengenai pandangan konsumsi menurut Al-Ghazali dan Jean Baudrillard dalam bukunya The Consumer Society, Myths and Structure,
Jean Baudrillard menyampaikan bahwa konsumsi diatur oleh sebuah pemikiran magis, yaitu sebuah mentalitas primitif yang selama ini didefinisikannya didasarkan pada kepercayaan akan kemahakuasaan pikiran. Sedangkan Al-Ghazali menyumbangkan pemikirannya, salah satunya yaitu tentang konsep kesejahteraan sosial yang dikenal dengan kemaslahahan atau maslahah. Konsep maslahah ini sebenarnya mencakup semua urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun urusan lainnya, dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Bahkan Anas Zarha menyatakan bahwa konsep kesejahteraan sosial ini sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonom-ekonom barat. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasikan semua masalah baik yang bersifat masalih, utilitas atau manfaat, maupun mafasid, yaitu disutilitas atau kerusakan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Lalu ia mendefinisikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial. Kesejahteraan atau kemaslahan dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yaitu perlindungan, keimanan, hifz ad-din, hidup atau jiwa, an-nafs, akal atau intelek, al-akhlak, keluarga atau keturunan, an-nazal, dan harta atau kekayaan, al-mal. Apapun yang menjadi perlindungan kelima ini akan menjadikan kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan, begitu pula sebaliknya. Kritikan Al-Ghazali antara lain. Al-Ghazali mengkritik mereka yang usahanya hanya terbatas untuk memenuhi tingkat subsisten hidupnya. Ia berkata, jika orang-orang yang tetap tinggal pada tingkatan subsisten sat al-ramah dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya, agama akan hancur karena kehidupan dunia adalah persiapan bagi kehidupan akhirat. Al-Ghazali menyadari bahwa manusia juga merupakan makhluk maximizer dan selalu ingin lebih, dan ia tidak melihat kecenderungan tersebut sebagai sesuatu yang dikutuk oleh agama. Al-Ghazali pun memahami bahwa keinginan manusia bukan hanya untuk mengumpulkan kekayaan, akan tetapi sebagai persiapan di masa depan. Akan tetapi, ia juga memperingatkan, jika semangat selalu ingin lebih ini menjurus kepada keserakahan atau pengejaran nafsu pribadi, maka hal itu pantas dikutuk. Persamaan antara perilaku konsumsi konvensional dan Islam pada pengertian konsumsi, konsumen, dan perilaku konsumsi. Persamaan itu antara lain konsumsi, keduanya mengartikan sebagai kegiatan menggunakan, mengurangi, atau menghabiskan manfaat suatu komoditas, barang, atau jasa yang tersedia di masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi sama-sama diartikan sebagai setiap orang yang konsumen sama-sama diartikan sebagai setiap orang yang melakukan aktivitas konsumsi. Perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi konvensional dan hukum Islam dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, terletak pada pandangan manusia terhadap kehidupan dunia. Ekonomi konvensional memandang bahwa kehidupan dunia merupakan hak mutlak bagi manusia untuk hidup bebas sesukanya dengan mencapai kepuasan tanpa berpikir bahwa semuanya yang diperoleh dan digunakan manusia adalah penciptaan dari Tuhan. Kedua,
terletak pada prinsip konsumsi. Dalam tatanan ekonomi konvensional, prinsip yang menjadi pedoman aktivitas konsumsi adalah prinsip freedom, self-interest, dan materialistis. Ketiga prinsip tersebut mengasumsikan manusia sebagai rasional economic man yang memiliki kebebasan untuk mengatur nasibnya sendiri berdasarkan keinginan dan kemampuan. Setiap konsumen bebas bersaing dalam memenuhi kebutuhannya, dan setiap individu bebas memuaskan keinginannya tanpa terikat siapapun. Lalu ketiga terletak pada motif dan tujuan konsumsi. Terdapat dua motif konsumsi dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, yaitu motif yang berasal dari dalam diri manusia dan motif yang berasal dari luar diri manusia. Perilaku konsumen konvensional didorong oleh motif internal yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan motif eksternal yang lebih bertujuan untuk pemenuhan keinginan hawa nafsu. Keempat, terletak pada konfigurasi kebutuhan konsumen. Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan atau utility, sehingga pembagian kebutuhan tersebut dibagi berdasarkan tingkat intensitas, sifat, subjek yang membutuhkan, dan waktu. Menurut intensitas penggunaannya, kebutuhan dapat dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menurut sifatnya, kebutuhan terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan yang terakhir yaitu perbedaannya terletak pada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen konvensional memberikan pandangan bahwa setiap konsumen selalu bersedia membelanjakan pendapatannya untuk memperoleh sejumlah barang dan jasa, karena barang dan jasa tersebut berguna serta dapat menambah tingkat kepuasan. Sedangkan dalam teori perilaku konsumen Islam, sangat penting adanya pembagian jenis barang dan jasa antara yang haram dan yang halal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan mohon dibenarkan atau dikoreksi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.